Mau diambil dulu Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan senantiasa membimbing kita untuk berada di jalannya sampai nanti Allah mengambil nyawa kita kelak. Yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa lisan ini mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat istiqomah. Yang nikmat ini tidak bisa dinikmati oleh semua makhluk, tidak bisa dinikmati oleh semua manusia, bahkan orang Islam pun tidak semuanya merasakan kenikmatan yang besar ini. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa tidak lupa dengan Allah, tidak lupa dengan syukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Dan Masya Allah, hari ini pekan terakhir ya, Jumat terakhir, ngepasi juga Jumat Kliwon ya, yang kemarin sudah kita bahas. Jumat yang bisa dikatakan spesial bagi orang Jawa, walaupun sebenarnya itu sama. Hari Jumat itu hari yang mulia bagi Allah, bagi kita semuanya umat Islam. Makanya banyak sunah-sunah yang bisa kita maksimalkan di hari Jumat ini, dari mulai memperbanyak sholawat, kemudian mencukur rambut, mencukur kuku, mandi sunnah, kemudian banyak berdoa nanti di akhir asar ya, setelah asar sampai menjelang maghrib, kemudian sedekah, kemudian amal soleh yang lainnya yang dilakukan di hari Jumat. Maka ini menjadi amalan-amalan mulia dibanding dengan amalan hari-hari yang lain. Kalau bahasa hari itu ada hari spesial, hari Jumat. Kalau bulan, ini juga ada bulan spesial, yaitu bulan Ramadan. Jadi hebatnya Islam itu Allah memberikan kesempurnaan yang luar biasa. Ada hari-hari yang memberikan kesempatan kepada kita beramal soleh yang maksimal, pahalanya lebih banyak daripada hari yang biasa. Toh hari bulan Ramadan ini juga nanti yang akan kita hadapi, dan mudah-mudahan kita sampai ya. Tinggal hari apa? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa insya Allah ya, sambil kita nanti menunggu keputusan. Bagi yang nanti menunggu keputusan, kalau misalkan ada yang sudah memakai hisab perhitungan, berarti sudah dimunculkan hari Selasa insya Allah tanggal 1. Dan ini tidak perlu diperdebatkan. Jangan sampai gara-gara masalah pakai ru'yah atau pakai hisab kemudian kita menjadi umat yang berpecah, karena ini merupakan fikih. Fikih itu berbeda, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa sama. Tinggal kita yakinnya kemana. Kalau yakinnya ikut pemerintah, ya sudah, bismillah kita ikut pemerintah. Kalau ada yang mengikuti organisasi yang lain yang memang sudah menetapkan tanggal 13, bismillah tanggal 13. Jadi nggak perlu diperdebatkan insya Allah. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah kita, Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang kita jadikan suri tauladan kita, contoh terbaik bagi kita, manusia yang sempurna, manusia yang memiliki kesempurnaan dalam segala sisi kehidupan. Dan beliau adalah Rasulullah kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan salat ini juga sampai kepada istri-istri beliau, keluarga besar beliau, para sahabat dan pengikutnya yang masih setia dalam menjalani sunnah-sunnah sampai nanti akhir zaman ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, untuk pagi hari ini setelah minggu kemarin, Jumat kemarin kita tidak bertemu karena libur pas hari
tanggal merah ya kalau tidak salah, dan ini merupakan Jumat terakhir juga di bulan sebelum Ramadan, sehingga kemarin dari Pak Kumoro minta request untuk khusus pagi hari ini membahas tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan Ramadan, yang mungkin hari ini kita masih banyak pertanyaan ya, karena Ramadan ini setahun sekali, kemudian kalau misalkan kita tidak memahami ilmunya, bisa jadi Ramadan kita itu nggak maksimal. Makanya orang yang memiliki ilmu tentang Ramadan dengan orang yang sementing temu Ramadan, sementing poso, hanya sebatas yang penting, maka hasilnya itu pun nanti beda. Karena hasil yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hasil dari kewajiban Allah itu menyuruh kepada orang-orang yang beriman, dan ini seruan Allah itu khusus kepada siapa? Orang-orang yang punya iman. Jadi panjenengan itu jangan bingung, nek misalkan nanti di pasar, di tengah jalan, di mal-mal itu banyak orang Islam yang nggak puasa. Karena seruan Allah itu untuk siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang punya iman. Kalau umat Islam ini belum tentu dia itu punya iman. Dia hanya berislam secara fisik saja. Agamanya apa? Islam, tapi nggak puasa. Berarti imannya dipertanyakan. Dan ini seruan bagi kita juga, kalau misalkan hari ini kita itu disuruh oleh Allah menjadi orang yang beriman, maka kutiba alaikumussyam, maka kerjakanlah, diwajibkan atas kalian itu untuk siam, berpuasa. Sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi orang-orang beriman sebelum kita itu pun sudah diwajibkan berpuasa, cuma syariatnya berbeda. Kalau kita khusus di Ramadan, kalau umat-umat sebelum kita bisa jadi mereka lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan dan seterusnya. La'allakum tattaqun, inilah yang sebenarnya itu menjadi kunci dari Ramadan kita kelak. Agar apa? Agar kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu orang yang lebih takut untuk menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, dan lebih bersemangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan keluar dari Ramadan maksiatnya masih jalan terus, malah tambah parah, berarti tandanya gagal. Tapi kalau misalkan ada perubahan, walaupun cuma sedikit, paling tidak itu menuju kepada keberhasilan target dari puasa Ramadan kita. Makanya Ramadan ini kalau bahasa perumpamaannya itu seperti Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya. Jadi Nabi Yusuf itu memiliki 11 saudara, sedangkan dari 11 saudara ini yang menjadi rasul, yang menjadi nabi itu cuma Nabi Yusuf. Sama seperti bulan Ramadan, ini adalah bulan di antara 11 bulan yang lainnya yang memiliki keutamaan spesial. Jadi ada 12 bulan, ada 1 bulan yang memang Allah kasih kespesialan dalam bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Kalau bahasa kita di mall, biasanya itu di akhir tahun gitu ya. Di akhir tahun biasanya itu diskon sampai 75% plus 20%. Berarti di situ ada momen di mana pada tanggal 25 Desember sampai tanggal 1 Januari biasanya di akhir bulan itu akan ada diskon besar-besaran. Orang yang cerdas kira-kira diam atau borong? Wah, ini kesempatan. Sepatu biasanya harga 200.000, ini bisa menjadi 35.000. Eman-eman. Atau misalkan ibu-ibu yang mikirnya itu dapur, wah ini minyak goreng ini biasanya 2 liter itu 28.000, ini kok cuma 10.000 tok. Jadi rasa untuk pingin segera untuk mendapatkan diskon ini sangat tinggi. Kemudian bersemangat untuk segera, jangan sampai diambil oleh orang lain. Dan ini perumpamaan di dunia pada saat kita itu memperumpamakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Allah kasih diskon, bahkan diskonnya Allah ini tidak terbatas. Ini Masya Allah ya. Jadi diskonnya Allah yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini tidak ada batasannya, karena kata Rasulullah, semua amal itu sudah ada takarannya.
Dan Allah berfirman, sedangkan khusus untuk puasa, li kata Allah, itu untukku, saya yang akan membalas kata Allah. Jadi tidak memakai 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, enggak. Puasa khusus nanti akan dibalas oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tidak ada batasan pahala di Ramadan ini. Makanya untuk menuju Ramadan sebenarnya itu penting kita itu memahami ilmu. Sehingga apa, pada saat masuk Ramadan kita itu yakin betul bahwa apa yang kita lakukan di Ramadan ini maksimal. Karena bisa jadi hari ini kita itu menjadi golongan orang-orang yang apa, bersemangat Ramadan itu di awal. Dan ini terjadi di samping kanan kita. Masjid, musola biasanya itu rame tarawih di mana? Di minggu pertama. Hari pertama full, bahkan parkirnya itu sampai bingung. Ya, sampai bingung ini parkirnya mau kemana ini? Kok penuh sekali kan gitu. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh itu sudah mulai bergeser, maju softnya ya maksudnya. Sampai hari ke-20 ke atas semakin sepi. Kenapa? Mikirnya persiapan lebaran. Wayahe taraweh blonjo gitu. Mungkin enggak blonjo saiki eman-eman iki kentekan. Bodoh ra iso jajan kan itu. Beli kue macam-macam untuk persiapan, pokoknya mikirnya itu di akhir Ramadan itu malah kita mikirnya itu duniawi kan gitu. Padahal kebalikan dari Rasulullah, di akhir Ramadan itu beliau mengencangkan ikat pinggang. Atau bahasa kasarnya, Rasulullah itu di hari 10 hari terakhir itu beliau tidak menyentuh istrinya, tidak menggauli istrinya. Beliau itu lebih fokus kepada itikaf di masjid, karena di situ akan ada malam Lailatul Qadar. Makanya kalau kita nggak memahami ilmu itu, memang masuk ke Ramadan itu biasa. Allah sementing poso pak. Sore disiapkan makanan sama istri, keluarga di rumah makan, dah malam terawih capek tidur. Terus tiap hari sampai 1 bulan penuh. Sehingga tidak ada sesuatu yang kita dapatkan untuk menuju pada takwa. Sehingga untuk pagi hari ini insya Allah sedikit, kalau misalkan kita membahas fikih maka bukunya itu agak tebel ya. Itu bisa 1 hari nggak selesai. Dari mulai yang paling simpel, masalah-masalah simpel. Kalau misalkan bahasa ibu-ibu itu contoh yang paling mudah. Boleh nggak mencicipi makanan pada saat puasa? Boleh nggak Bu? Boleh. Yang boleh tunjuk tangan. Nggak boleh Bu. Ya. Mencicipi makanan, kemudian mencium suami atau istri boleh nggak di bulan Ramadan kan itu? Ya, ada yang mengatakan nggak boleh, bahaya kan itu. Kalau siang, ini permasalahannya siang mau berangkat kantor ternyata dicium kan gitu. Terus piye iki kan itu. Atau misalkan salah satu masalahnya misalkan malamnya itu melakukan hubungan suami istri sampai bangun kemudian sahur tapi belum mandi jinabat. Lah terus piye hukumnya? Padahal harus masuk subuh. Nah, atau hal-hal yang lain yang terkadang itu hari ini kita tuh kadang masih bingung. Itu masuk dalam fikih. Termasuk misalkan kalau misalkan siang hari kemudian suntik itu membatalkan atau tidak. Ya, kemudian nanti opnam batal atau tidak. Kemudian nanti hal-hal yang berkaitan dengan yang lainnya banyak sekali. Itu kalau misalkan kita nggak memiliki ilmu maka terkadang itu bingung sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kayak orang batal sama gitu. Kayak padahal harus ada ilmunya. Nah makanya sedikit nanti kita sedikit membahas beberapa sunnah-sunnah ya, yang ini mungkin secara umum bisa kita sampaikan. Yang pertama, sunnah mengakhirkan sahur. Ini juga banyak permasalahan yang kita hadapi karena di tempat kita itu ada yang namanya imsak. Bener Ji? Biasanya kalau dengar imsak itu posisi kita itu boleh makan atau berhenti? Berhenti. Karena imsak itu artinya menghentikan sebenarnya. Dan ini sebenarnya itu sudah disampaikan juga, ditanyakan ke fatwa di Arab Saudi tentang
hukum imsak kan itu. Dan imsak itu ternyata tidak semua negara itu ada. Lebih spesial itu di Indonesia itu baru ada waktu namanya waktu imsak. Nah, bagaimana Rasulullah itu memberikan contoh untuk sahur dalam puasa, apakah itu puasa Ramadan maupun puasa di luar Ramadan atau puasa sunnah. Maka pada saat membahas tentang sahur, kita harus pahami dulu bahwa sahur ini adalah merupakan sunnah yang sangat diutamakan. Bahkan Rasul itu dalam hadisnya menyampaikan, sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada barokah. Mentok seandainya nggak makan, minimal air minum itu sebagai sahur kita, karena sangat utama sekali, sunnahnya itu luar biasa sahur ini. Ya, jadi dalam beberapa hadis dikatakan, makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat barokah. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab terletak pada makan sahur. Perbedaan makan sahur kaum muslimin dengan ahlul kitab adalah Allah membolehkan pada umat Islam untuk makan sahur hingga subuh. Jadi adzan, plek, Allahu Akbar, kita berhenti. Ya, jangan diteruskan, nanggung pak, tinggal sak sendok. Nggak boleh. Kalau sudah masuk adzan, walaupun tinggal sak sendok, tinggal sak legan, nah itu jangan sampai diteruskan. Lepaskan kalau misalkan ada di mulut, sebagian mengatakan dikeluarkan. Karena sudah masuk batas akhir, harus berhenti makan. Sedangkan orang ahli kitab itu kalau misalkan sahur, makan, kemudian ketiduran, bangun, walaupun masih banyak waktu sampai subuh, itu nggak boleh makan. Itu perbedaan antara umat Islam dengan ahli kitab dulu. Ya. Jadi mereka sudah tidak boleh makan kalau misalkan sudah makan kemudian bangun lagi, walaupun masih ada waktu nggak boleh makan. Hadis yang lain dikatakan sahur adalah makanan yang penuh berkah, oleh karena itu janganlah kalian meninggalkan sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Eman-eman, keberkahannya itu loh yang kita dapatkan. Pak, kenyang banget ya pak, nggak masuk kayaknya kalau misalkan harus makan lagi kalau untuk sahur. Minimal air seteguk saja, karena di situ ada keberkahan, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis sahih. Jadi eman-eman. Dan sunnah yang lain terkait dengan makan sahur ini adalah mengakhirkan waktu. Kalau saya dulu waktu masih SD, SMP itu sahur itu jam 2, kadang jam 1, nanti tidur lagi, bangun subuh. Jam 6 perutnya sudah kriuk-kriuk, sudah mulai lapar karena terlalu gasik sahurnya. Makanya Rasul itu menyampaikan sunnahnya itu di akhir waktu. Sampai sahabat itu pernah bertanya kepada Zaid bin Thabit, sahabat Rasulullah yang pernah sahur bersama dengan Rasulullah. Wahai Zaid, bagaimana jarak antara makan sahurnya Rasulullah dengan waktu subuh? Maka beliau menjawab, sekitar kita membaca Quran itu sekitar 50 ayat. 50 ayat yang sedang-sedang, bukan yang pendek, bukan yang ayat-ayat yang panjang. Kalau dikonversikan menit itu sekitar 10-15 menit. Itu ternyata waktu yang paling utama untuk sahur menjelang adzan subuh. Kalau hari ini subuh itu 4:30, berarti jam 4:04 itu waktu yang sangat utama sekali untuk sahur. Kalau enggak jam 4-an lah, mulai jam 4 makan, kemudian setelah makan masih ada waktu sisa, silakan bisa tadarusan, banyak istighfar dan seterusnya. Tapi yang pasti berhentinya sahur itu adalah pada saat mendengar suara adzan. Ya, jadi misalkan sudah terdengar Allahu Akbar, berarti sudah stop, nggak boleh melanjutkan makan. Nah, ini yang menjadi kebiasaan kita yang mungkin hari ini biasanya saya jam 3 pak, lu gasik, eman-eman. Karena salah satu manfaatnya kata para ulama, kenapa harus mengakhirkan sahur untuk menguatkan badan kita sampai di maghrib. Salah satunya itu. Kalau misalkan semakin kita itu gasik sahurnya, maka semakin cepat lapar. Tapi kalau misalkan semakin mepet, semakin mengakhirkan waktu sahur, insya Allah itu akan menguatkan
badan kita sampai di waktu berbuka. Itu salah satunya. Nah, jadi waktu-waktu kalau misalkan dengar ngiung, jangan langsung stop. Itu tanda saja. Tanda sekitar 10 menit lagi itu akan masuk subuh. Masih boleh kita makan? Masih. Silakan dimaksimalkan. Minum silakan. Yang pasti kalau sudah adzan, stop, berhenti. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian sunahnya apa untuk bisa menguatkan tubuh? Salah satunya Rasul juga menyampaikan dalam salah satu hadis beliau, makan, berbuka dan sahurlah kalian dengan menggunakan tamar. Tamar itu kurma. Dan ini manfaatnya Masya Allah. Panjenengan makan 5 butir saja kurma itu sama seperti makan 1 piring nasi. Cepat kenyang dan kekuatannya berbeda sekali dengan makanan selain kurma. Ini kelebihan kurma. Makanya Rasul menyunahkan sahur dengan kurma, berbuka juga dengan kurma. Nanti berbuka kita bahas. Kalau saya biasanya setelah makan nasi secukupnya, kemudian minum air, kemudian berakhir dengan minimal 1 butir atau 3 butir. Sunahnya ganjil kurma. Itu insya Allah secara kekuatan fisik, apalagi panjenengan misalkan masih kerja di pabrik, butuh fisik yang prima, kurma ini menjadi salah satu alternatif terbaik. Kalau cuma nasi tok 2 piring lemes, bener. Misalkan Pak saya pingin Pak, tapi 3 piring Pak nasi, tetap lemes. Jadi makan itu tidak banyak atau sedikitnya makanan, tapi kandungan dari makanan itu yang kita hari ini harus berpikir ke situ. Salah satunya Rasul itu merekomendasikan dengan kurma. Silakan, hari ini kurma itu murah sekali hari ini. Mau kiloan, mau yang paling murah, mau yang paling mahal, misalkan kurma ajwa itu yang paling mahal, kurmanya Nabi, silakan. Dan puasa ini biasanya sudah mulai banyak berjualan orang-orang itu kurma, termasuk saya juga jualan di rumah, monggo silahkan. Itu Masya Allah untuk sahur ya. Jadi untuk sahur ini satu sunahnya diakhirkan, kemudian yang kedua silakan memakai makanan kurma salah satunya sebagai penutup. Jadi kurma 1 atau 3 atau 5, kemudian air minum putih ya. Manis boleh, manis itu gula itu biasanya juga untuk karbohidrat kekuatan, silakan bisa dimaksimalkan, tapi juga jangan terlalu banyak, nanti malah penyakit gula, diabetes malah susah, nggak bisa kerja malah ya. Itu untuk apa namanya sahur. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka. Nah ini juga perhatikan, biasanya kita itu ada kesalahan fatal pada saat kita berbuka. Jadi ada es kolak, es teh, es campur, gorengan, kemudian makanan nasi, lauk dan seterusnya sudah siap semua. Sunahnya seperti apa pada saat berbuka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sunahnya berbuka itu juga satu, disegerakan. Kalau sahur itu diakhirkan mepet ke subuh, sedangkan berbuka disegerakan pada saat ngiung berbuka puasa, maka segerakan untuk membatalkan puasa kita. Jangan berpikir saya masih kuat 1 jam, nyantai wae kan itu. Enggak, bukan masalah nyantai atau tidaknya, kuat atau tidaknya, tapi sunahnya. Jadi pada saat ngiung ketemu dengan suara adzan, segerakan membatalkan dulu, walaupun mungkin nggak mau makan. Batalkan dulu, karena membatalkan di awal waktu berbuka itu sudah mendapatkan pahala sunnah. Beda dengan kaum Syiah. Syiah itu membatalkan puasanya itu pada saat bintang itu muncul atau waktu malam, jam 6:30 atau jam 7 malam, baru kalau sudah mulai bintang muncul baru dia itu berbuka. Ini orang Syiah yang mereka secara label mengaku sebagai seorang muslim, tapi mereka ada perbedaan dalam masalah-masalah seperti ini. Sedangkan kita dari Rasulullah SAW menyegerakan berbuka itu menjadi salah satu sunnah yang luar biasa. Nah, pada saat menyegerakan itu apa yang harus kita makan dahulu? Ini juga penting, harus diperhatikan. Jangan langsung es kolak langsung glak. Es kolak kurang, es campur meneh glak dan seterusnya.
sampai belum makan itu. Ya. Habis itu makan sak kenyangnya, maghribnya keri, sujud kangelan. Nah, sunahnya seperti apa? Rasulullah itu memberikan aturan kepada kita, simple. Rasul menyampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma basah, agak mahal. Kalau kita kayaknya nggak kuat lah. Atau tamer, kurma kering. Jadi ada 3 ya yang disunahkan Rasulullah. Kalau ada kurma basah, itu menjadi pertama kali kita makan. Jadi bukan air, langsung kurma. Kemudian yang kalau misalkan kurma basah ini nggak ada, kurma kering, tamer. Kalau kurma kering nggak ada, baru yang ketiga air putih, kata Rasulullah. Jadi 3 pilihan. Kalau di hidangan itu 3-tiganya nggak ada, paling mentok ada air. Itu yang menjadi sunnah yang pertama kali, bukan air es ya, air putih biasa. Kalau kita membahas air es, nanti berkaitan dengan kesehatan. Hindari pertama kali berbuka puasa dengan air es. Pokoknya pertama kali jangan air es dulu, esnya nanti. Kalau Rasul menyampaikan air putih, kalau misalkan mentok nggak ada kurma, silakan air putih dulu seteguk, 2 teguk, 3 teguk. Baru setelah itu yang lainnya. Jangan langsung es, karena bahasa kita itu posisi seharian kita itu panas. Kalau langsung dikasih es itu bahasa kita itu kalau batu es masih keras masuk ke air panas itu meledak. Dan itu organ kita di dalam. Lama-lama itu nanti cepet rusak. Kalau setiap kali berbuka langsung ces es, enak seger. Tapi lama-lama organ kita itu remuk. Dan ini sudah dibahas oleh para pakar kesehatan. Makanya Rasulullah itu tidak pernah salah, walaupun dulu itu tidak ada penelitian tentang hal ini, tapi Masya Allah, hebatnya Islam dan hebatnya Rasulullah seperti ini. Nah, jadi pakai rutop, kurma basah, atau kurma kering, atau air putih. Batalkan dulu sejenak, kemudian sunnah beliau tidak langsung makan. Beliau sholat dulu. Ya, sholat dulu, baru setelah sholat menikmati hidangan berbuka puasa. Tapi ini situasional. Kalau misalnya kita sudah lapar banget, nggak bisa menahan untuk makan nasi, ya nggak apa-apa langsung makan. Tapi sewajarnya saja, biar nanti sholat dulu. Setelah sholat itu kan lebih nyantai sebenarnya. Kalau sudah sholat maghrib itu lebih nyantai sampai menjelang isya, silakan menikmati. Ya, itu sunnah yang pertama. Jadi berbuka dengan kurma, baik kurma basah kemudian kering atau dengan menggunakan air. Kemudian doa saat berbuka. Ini juga ya, ini menjadi perbedaan pendapat ya. Kalau kita biasanya hafalnya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya dulu juga hafal dan sampai sekarang pun hafal. Cuma setelah kita mencoba untuk mempelajari lagi, sebenarnya itu sunnah dari Rasulullah seperti apa sih? Jadi yang pertama, kalau misalkan kita memakai, anggap saja air ya, anggap saja yang pertama kali kita minum itu adalah air, atau untuk membatalkan puasa itu adalah air, maka yang pertama dilakukan adalah baca bismillah. Bismillah. Nah, setelah air masuk, maka ada salah satu hadis tentang doa berbuka puasa. Ya. Doanya apa? Zahabat. Ada yang hafal? Zahabat doma'u wabtalatil uruqi wasabatil ajru insya Allah. Itu yang ternyata doa yang lebih sahih, yang lebih kuat, yang memang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi pada saat ngambil air, bismillahirrahmanirrahim, teguk. Kemudian setelah selesai, misalkan kita mau nambah kurma, atau kalau bahasa kita, bahasanya hari ini gorengan lah misalnya. Ya, karena kurmanya orang Jawa itu gorengan ternyata ya. Kalau nggak ada gorengan itu ya ada sesuatu yang hilang bahasanya gitu. Jadi setelah itu kemudian berdoa dhahabat dhama'u wabtalatul uruq wasabatil ajru insya Allah, yang artinya
Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insya Allah. Baru setelah itu, setelah membatalkan dengan basmalah, kemudian doa, kemudian setelah itu kata Rasulullah, doa dulu, jangan makan. Doa apa yang kita inginkan, karena kata Rasulullah, waktu yang mustajab salah satunya itu adalah waktu di mana orang itu berbuka puasa. Jadi sempatkan 1 menit saja, misalkan setelah bismillah, glek 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 glek, dhahabatu ma'u wabtalaqtil uruk wa thabatil ajri insyaallah. Kemudian ya Allah, saya minta mobil ya Allah. Ya Allah, saya minta rumah. Ya Allah, saya minta pokoknya pekerjaan yang lancar, saya minta rezeki yang barokah, dan minta apapun yang kita minta silakan dimintakan di saat itu, karena memang pada saat berbuka puasa ini merupakan saat yang sangat mustajab. Perbanyak saja doa di saat itu. Waduh Pak, wis ora mikir Pak, pokoknya piye carane iso mangan Pak, ngeleh masalahnya. Ya tetap lapar, tapi ada kesempatan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang di situ tempat yang sangat luar biasa orang-orang yang mau berdoa kepada Allah di waktu berbuka puasa. Itu sunnah pada saat berbuka puasa. Tapi kalau misalkan Pak, saya biasanya pakai Allahumma lakasumtu, ya enggak apa-apa. Itu juga secara terjemahan juga bagus. Tapi kalau misalkan mau pengen lebih maksimal sunnah Rasulullah, pakai dhahabatu ma'u, itu juga lebih bagus, enggak apa-apa. Nanti kalau misalkan mau, yang pasti jangan pakai yang lainnya, karena memang beberapa riwayat ini memang hanya 2 ini ya. Sedangkan yang dikatakan Allahumma lakasumtu itu sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Ya, yang kuat itu adalah yang dhahabatu ma'u. Itu simple, silakan nanti kalau misalkan mau dihafalkan, dihafalkan, nggak apa-apa. Itu ya. Jadi sunnahnya menyegerakan berbuka, air putih atau kurma dulu, atau kalau misalkan nggak ada air putih, kemudian banyak berdoa, kemudian mencicipilah sedikit, kemudian setelah itu sholat dulu. Ya, sholat kalau bagi laki-laki masih ada kesempatan ke mushola, silakan ke mushola, ke masjid, kemudian balik lagi menikmati makanan setelah maghrib sampai menjelang isya, nggak masalah. Lebih nyaman. Jadi kalau misalkan sholat makan setelah sholat itu lebih nyaman. Tapi situasional, sekali lagi, kalau misalkan nggak bisa ditahan kelaparan, nggak apa-apa, makan dulu, baru setelah itu sholat. Ya. Itu sunnah yang kedua. Kemudian berikutnya ada sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah, memberi makan kepada orang yang berbuka. Nah, ini bisa dikatakan menjadi amalan cerdas. Maksudnya apa? Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya orang yang berpuasa itu juga akan didapatkan oleh orang yang memberikan makanan. Misalkan saya punya tetangga, kemudian saya ingin mendapatkan pahala tetangga saya yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala untuk tetangga kita yang berpuasa. Tetangga saya ada 2 misalkan. Setiap sore sebelum menjelang maghrib, saya mesti memberikan makanan. Makanan itu boleh nasi, boleh kurma, boleh snack, yang pasti makanan ini digunakan untuk membatalkan puasa, untuk berbuka puasa. Maka pada saat kita memberikan orang yang masih berpuasa makanan untuk berbuka puasa, kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Misalkan satu hari kita memberikan 5 orang, berarti kita mendapatkan pahala 5 orang yang berpuasa, tanpa mengurangi mereka yang juga melakukan puasa. Makanya di sini dikatakan oleh para ulama itu menjadi amalan cerdas di bulan Ramadan. Bahasanya apa? Mengcopy pas atau mengcopy orang-orang yang pahala orang-orang yang berpuasa. Makanya di dalam berpuasa itu banyak orang yang dermawan itu luar biasa. Membuka makanan, kesempatan untuk memberikan makanan takjil kalau bahasa kita. Itu Masya Allah. Karena pahalanya itu mengcopy paste, ya, bahasa gitu. Mengcopy pahala orang yang berpuasa. Semakin banyak kita memberikan makanan, semakin pahala yang kita dapatkan, tanpa kita harus puasa 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, kita banyak mendapatkan pahala dari orang tersebut, tanpa sekali lagi orang tersebut juga tetap mendapatkan pahala dari Allah dari puasanya. Ya, itu tentang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa.
Kemudian di Ramadan ini juga Rasulullah memberikan sunnah untuk banyak berderma atau bersedekah. Ya, banyak bersedekah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar melakukan sedekah. Di luar Ramadan, Rasulullah itu terkenal menjadi manusia yang sangat senang bersedekah. Sedangkan masuk ke Ramadan, beliau terkenal menjadi orang yang paling sigap, orang yang lebih lagi dalam bersedekah. Jadi kalau misalkan bahasa kita sedekah di luar Ramadan itu misalkan hariannya 20.000, di Ramadan Rasul itu sampai 30.000 sampai 100.000 per hari. Jadi lebih kenceng sedekahnya di bulan Ramadan. Kenapa? Balasannya itu loh. Kalau paling mudahnya kita membayangkan balasan pahala sunnah di Ramadan itu bisa dikalkulasikan menjadi pahala amalan wajib di luar Ramadan. Atau perumpamannya gini, sholat sunnah di luar Ramadan itu pahalanya misalkan cuma 100 derajat atau 100 kali pahalanya. Sedangkan di Ramadan kita melaksanakan sholat sunnah yang biasanya dapat 100 pahala, itu bisa berkali lipat menjadi 1000 pahala, bisa menjadi 10.000 pahala, atau mungkin sampai 1 juta pahala. Dan pahalanya itu berkali-kali lipat yang Allah berikan di Ramadan. Makanya orang yang masuk Ramadan itu benar-benar menjadi ladang amal yang luar biasa, kesempatan untuk memanen. Makanya kan orang yang cerdas di Ramadan itu benar-benar tidak mau meninggalkan amalan-amalan soleh. Dia tidak santai, tapi dia melakukan apa yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Salah-salah sunnah yang biasa dilakukan di luar Ramadan lebih dikencengkan di dalam Ramadan. Sedekah di luar Ramadan lebih dikencengkan lagi sedekah di Ramadan. Dan amalan-amalan soleh yang lain. Termasuk target kita itu untuk membaca Al-Quran. Nah ini paling tidak kita itu punya target ya. Di sini ada yang belum pernah khatam Quran, Bapak Ibu? Atau belum semua? Ada yang sudah? Minimal seumur hidup sekali menghatamkan Quran. Ada yang belum? Nah, ini kesempatan Ramadan, silakan bisa dimaksimalkan. Ditarget 1 hari 1 juz plus, kalau dikali 30 hari selama 1 bulan penuh itu kita sudah bisa khatam minimal sekali dalam seumur hidup. Nanti kita takut ditanya sama Allah, agama kita apa? Islam. Kitabmu apa? Al-Quran. Pernah dibaca full khatam? Belum pernah. Umurmu berapa? 63 tahun. Selama 60 tahun gak pernah menghatamkan Quran sekalipun. Kita gak bisa jawab nanti di hadapan Allah. Dan Ramadan ini kesempatan kita. Satu hurufnya kata Allah di luar Ramadan, kata Rasulullah, itu 1 huruf dikalikan 10 kebaikan. 1 huruf, alif, lam, mim, itu 3 huruf. Di luar Ramadan kita sudah mendapatkan 30 kebaikan, 30 pahala. Di Ramadan berapa? Wallahu a'lam, Allah yang membalas. Dan itu berkali-kali lipat pahalanya. Semakin kita banyak membaca Quran di Ramadan, silakan. Makanya di kampung-kampung kita biasanya itu ada tadarusan ya setelah tarawih. Silakan dimaksimalkan 1 hari 1 juz. Ya. Tapi nek bisa yang 1 juz itu kita semua, bukan pecahan dari teman-teman kita. Kalau itu kan muter, saya 2 lembar, dia 3 lembar, 4 lembar dan seterusnya, berarti kita cuma 2 lembar tok, berarti nambah lagi. Minimal 1 hari itu 1 juz. 1 juz itu 10 lembar. Kalau mau ringan, setiap kali sholat cukup 2 lembar saja. Itu lebih ringan. Habis sholat subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar dan seterusnya. Insya Allah full 1 bulan itu bisa khatam. Karena pahala dari tilawah Quran itu Masya Allah, di Ramadan apalagi. Kita belum sampai ke terjemahan, kita belum sampai ke tafsiran, minimal kita baca Quran saja itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Jangan tinggalkan Quran, minimal itu untuk menenangkan hati kita, jangan sampai meninggalkan. Apalagi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kata Allah. Ramadan ini menjadi bulan di mana Quran itu diturunkan itu di bulan Ramadan. Makanya kita mengenal nuzulul Quran. Ada yang mengatakan yang
mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 21 dan seterusnya. Itu karena memang Quran itu turunnya itu di Ramadan, pada saat di Gua Hiro tanggal 17 Ramadan. Makanya Ramadan ini dijadikan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Makanya jangan sampai bulannya Al-Quran malah kita itu nggak pernah membaca Al-Quran di sela-sela kesibukan kita. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita, tidak untuk siapa-siapa, karena ini kesempatan kita di Ramadan untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Allah menyampaikan, hadis Rasulullah menyampaikan bahwa Ramadan ini Allah tutup rapat-rapat pintu neraka dan Allah buka lebar-lebar pintu surga. Setan itu dibelenggu, dan ini hadis sahih ya. Tapi jangan bingung loh Pak, katanya setan dibelenggu tapi kok banyak yang nggak puasa Pak. Ya karena setan itu kan ada dua macam. Setan yang berupa jin memang dibelenggu. Setan yang berupa makhluk jin itu dibelenggu, sedangkan setan yang berupa manusia, lah ini yang masalah. Yang paling susah itu malah lebih kepada setan yang berbentuk manusia. Sehingga setiap hari itu kadang kita itu kalau misalkan di pasar itu kadang ada warung yang remang-remang, siang-siang itu ada warung yang tutup tapi buka kan gitu, dikasih korden tapi yang parkir banyak gitu. Iki sopo ternyata makan siang gitu loh. Ini jalan tembus itu banyak kalau di sebelah utaranya. Mudah-mudahan karyawan sini gak ada yang mampir ya kalau pas Ramadan ya. Kalau ada nanti dilaporkan ya. Jadi siang-siang ketutupan, jadi korden tutup rapat gitu, tapi yang parkir itu banyak. Ini warung remang-remang tapi siang hari kan gitu. Jadi sekali lagi memang aturan untuk Ramadan ini, puasa Ramadan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi nggak usah bingung, Pak, ternyata kok di tetangga saya itu banyak yang nggak puasa, berarti mereka imannya dipertanyakan. Kalau kita menjadi orang yang beriman, yakinlah bahwa ini adalah perintah Allah, pasti akan ada kebaikan di dalamnya, dan itu pasti. Sedangkan para sahabat itu berdoa kepada Allah itu untuk bisa ketemu dengan Ramadan itu berapa? 6 bulan sebelum Ramadan. Ini para sahabat, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Itu waktu 6 bulan sebelum Ramadan, setengah tahun, itu sudah doa. Kenapa? Karena keberkahan Ramadan itu luar biasa. Makanya dalam menjalani Ramadan itu ada dua sifat orang beriman. Satu, senang. Yang kedua, mengeluh. Wah, poso meneh, reso mangan, reso ngombe es nek awan, reso ngerokok nek siang, dan seterusnya macam-macam. Itu akan menjadi dua kubu. Orang yang beriman benar-benar akan merasakan berbahagia, sedangkan orang yang imannya bermasalah akan berat. Nah, tinggal kita tuh termasuk dalam golongan yang mana. Kalau golongan yang berat, segera perbaiki ya, karena Ramadan ini Masya Allah kesempatan kita itu untuk mendulang pahala besar. Maka itu mungkin yang bisa saya sampaikan, masih ada beberapa waktu, sekitar berapa, 5 menit ya, 5 menit menjelang 7:30. Misalkan ada yang mau bertanya terkait dengan fikih-fikih sunnah kayak tadi, misalkan nyicipi makanan boleh nggak dan seterusnya, monggo silahkan bisa ditanyakan selagi masih ada sedikit waktu. Dari saya cukup, saya kembalikan ke pembawa acara dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga ilmunya bisa diserap untuk bapak semua. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Monggo yang mau bertanya atau ada unek-unek. Dari bapak-bapak, monggo. Enggak ada. Untuk ibu-ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Saya sendiri yang mau tanya Pak Ustadz. Gini, saya belum membayar puasa dari 2 tahun yang lalu. Waktu hamil itu saya kan puasa, terus saya kalau ke dokter ternyata bayi saya itu dalam kandungan kecil, dan saya harus dikasih pilihan untuk tidak puasa. Itu saya utang 17. Sampai sekarang saya belum nyaur. Itu
bagaimana hukumnya? Saya juga belum bayar fidyah, apakah harus bayar fidyah dulu atau dua-duanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alasannya tadi kenapa, Bu? Alasannya bayinya kecil, sudah umur 7 bulan. Oh, pas itu ya? Itu tahun 2019 itu saya kan tadinya puasa sampai 13 hari, terus saya kontrol itu bayinya kecil, berat gramnya itu Masih kecil. kurang ya? Harus dikejar. Iya. Gitu. Baik, untuk orang yang hamil ini memang kondisinya berbeda-beda, Ibu. Ada yang pertama dari bulan pertama dia itu harus bed rest, nggak bisa berpuasa sama sekali. Ada yang sampai 9 bulan pun dia itu masih kuat. Sampai 1 bulan dia itu masih kuat walaupun mungkin sudah 8 bulan atau masuk ke 9 bulan. Ada memang beberapa kondisi. Makanya kalau melihat kondisi sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Misalkan tadi dokter menyarankan ini kalau diteruskan bayinya mengecil nanti bermasalah dengan bayi, maka alternatifnya harus banyak makan, misalkan seperti itu, dan itu menjadi rekomendasi yang secara kesehatan disampaikan oleh dokter, tinggal kita jalankan. Berarti permasalahannya ada 2, jadi bahasanya itu masuk dalam kondisi bisa mengkodok. Kalau misalkan itu dikodok berarti cukup dikodok saja, nggak perlu di fidyah. Kalau misalkan ibu menganggap bahwa saya visinya insya Allah setelah melahirkan masih kuat untuk bisa nyaur, maka silakan diniatkan saja untuk mengkodok atau mengganti yang ditinggalkan. Tapi misalkan ternyata setelah melahirkan harus menyusui, kemudian menyusui ini juga harus butuh energi banyak, kalau enggak kalau misalkan puasa lemes dan seterusnya, kayaknya kok agak ribet dan ini harus butuh misalkan 1 tahun lagi untuk menyusui, berat, maka alternatif kedua fidyah. Maka silakan, walaupun ada sebagian ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i menyampaikan silakan bayar fidyah dari hari yang ditinggalkan. Setelah itu seandainya badan sudah mulai bisa untuk berpuasa, qadha, berarti 2. Setelah difidyah kemudian diqadha. Itu kalau menurut Imam Asy-Syafi'i yang saya pahami. Tapi ada pendapat imam yang lain, kalau misalkan sudah difidyahkan, diganti dengan fidyah, nggak perlu diqadha, nggak perlu diganti. Nah, ini tinggal nanti keyakinan kita seperti apa, karena memang kondisinya berbeda-beda. Termasuk fidyahnya itu sebesar apa. Ada sebagian ulama yang menyampaikan yang paling bagus itu memberikan makan kepada fakir miskin ya. Jadi tujuan fidyah itu bukan orang kaya tapi orang fakir miskin, yang itu lebih bagusnya itu berupa makanan siap santap, dan itu tidak harus sehari 3 kali. Misalkan sekalipun misalkan saya tak beli ayam bakar yang seharga 20.000, selama 17 hari saya meninggalkan berarti 17 kotak yang diberikan kepada 17 fakir miskin. Itu sudah cukup sekali saja. Kalau misalkan 3 kali boleh nggak apa-apa. Tapi kalau beras itu sebagian ulama mengatakan 1,1 seperempat kilo. Itu untuk per orang ya. Jadi misalkan 17 hari berarti 17 kali 1/4 beras. Itu mau dikasihkan ke 17 orang fakir miskin boleh, atau 5 orang fakir miskin di 17 kilo itu dibagi menjadi 3 orang boleh. Yang pasti tujuannya itu untuk orang-orang fakir miskin. Itu biar kena, karena memang jangan sampai kita salah memberikan fidyah kepada orang yang tidak seharusnya mendapatkan fidyah. Nah, itu memang ada beberapa alternatif. Silakan nanti panjenengan kalau misalkan saya masih tetap ingin mengqadha Pak sampai hari ini, berarti kalau misalkan memang sudah ada niatan mengqadha, nggak apa-apa. 17 ini memang walaupun sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu, tetap masih menjadi PR panjenengan untuk nyaur 1 kali, 2 hari, 3 hari pelan-pelan dan seterusnya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sudah mantapnya kok sudah tak ganti fidyah saja, saya kok ribet banget kalau misalkan nggak mampu untuk melaksanakan puasa, apalagi puasa Ramadan yang bulanan saja itu saya masih punya utang banyak, misalkan seperti itu, bebannya semakin besar, nggak mampu, ya sudah alternatifnya fidyah. Tapi kalau misalkan memang bisa dua-duanya itu lebih bagus, fidyah dan qadha misalkan itu. Wallahu a'lam. Kalau pas menyusui saya juga tidak puasa 1 hari atau 2 hari itu sama hukumnya? Iya, sama. Jadi kayak istri saya hari ini masih menyusui, kemungkinan kalau misalkan puasa juga nggak kuat,
dia kemungkinan untuk bulan ini pun nanti untuk nanti membayar fidyah. Tinggal nanti dihitung berapa hari yang ditinggalkan. Jadi kalau misalkan full 30 hari berarti 30 kali, misalkan mau pakai beras dikali yang tadi ukurannya, atau memakai yang makanan saji. Seperti itu. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin cukup Pak Ustadz. Ya. Sesi selanjutnya yaitu doa dan untuk penutup. Mendapatkan kesilapan. Baik, bismillah, sebelum berdoa sebagai kesimpulan akhir ya di Ramadan ini, banyak-banyak membahas lagi tentang fikih Ramadan ya. Silakan dibaca di Google atau misalkan di beberapa tausiah ustadz-ustadz kita di YouTube, silakan dicari fikih Ramadan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan itu sangat penting. Seperti tadi mencicipi makanan itu boleh, asalkan tidak ditelan ya. Silakan dicicipi ke lidah, dirasakan saja. Kan ada asin, ada manis, ada kecut dan seterusnya, silakan dirasakan tapi jangan ditelan. Termasuk menelan ludah boleh nggak? Nggak boleh Bu. Kalau menelannya setelah 1/4 jam dikumpulkan. Jadi misalkan ludah dikumpulkan sampai 1/4 jam, setelah kebek baru dilek, nah itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan hanya sebatas seperti kita hari ini misalkan langsung ditelan, itu nggak masalah. Nah, yang bermasalah itu kalau misalkan dikumpulkan dulu baru ditelan, ya itu nggak boleh. Nah, jadi itu termasuk mencium istri, mencium suami nggak masalah. Yang nggak boleh itu mencium istri orang lain, nah itu masalah. Tonggone malah dicium, lah ini haram ya, bahasanya itu malah dosa besar. Dan yang terakhir, Imam As-Singkiti ya, beliau ulama besar menyampaikan menjelang Ramadan apa yang harus kita lakukan adalah satu, perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ramadan ini bulan suci, pada saat kita masih membawa dosa, ini akan menjadi penutup kesempatan kita untuk menikmati ibadah di Ramadan. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Bagi yang melakukan dosa besar, segera taubat nasuha kepada Allah, biar masuk ke Ramadan itu kita dalam posisi sudah free, sudah nggak memiliki dosa-dosa kepada Allah, sehingga apa? Masuk Ramadan kita itu semangat istiqomah sampai akhir Ramadan, insya Allah. Itu yang perlu saya sampaikan sebagai kesimpulan akhir. Mudah-mudahan kita sekali lagi dipertemukan di Ramadan dan bisa memaksimalkan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Allahumma amin. Marilah kita berdoa sejenak untuk meminta kepada Allah kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afa indal hisab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.